Semar ngejwantah turun dari kayangan ke bumi. Tok tok tok, sampurasun, sampurasun. Tok tok tok, sampurasun, sampurasun. Rampes sahanya dipayun. Ieu ama dawala rai cepot. Oh ama, mangga tuh ama kalebet ama kreket. Sok atuh ama calik mangga mangga mangga. Ieu tumben ama datang ka bumi dawala jeung rai aya naon ama. Ya dangukeun ku anjeunnya khususna dawala. Dawala yeuh ama tah mere harta modal maneh jadi raja. Da maneh satria piningit. Oh, kitu ama sumuhun. Tah dawala teh satria piningit di zaman ayeuna. Oh, pantesan ama di mana-mana loba bala bencana. Aduh, karunya teh babaturan teh maneh sengsara menderita. Tah tugas maneh eta. Geura obatan eta duduluran maneh anu kira-kira hidupna sangsara jeung menderita. Oh, gitu ama sumuhun. Tah harta dibere ku amanya, gunakeun anu bener. Oh, gitu. Ama, naon rai? Ari rai kabagi teu ama? Ari rai mah engke ngilu wae nya ngilu wae naon? Ngilu wae raka dawala. Oh, gitu. Dampingan raka dawala. Oh, sumuhun atuh ama. Deuh. Ampun ama teh pilih kasih. Lain pilih kasih rai, ieu mah zamanna zaman dawala. Ari rai mah kan geus tiba heula kamari tah. Jadi naon? Jadi raja. Oh, sumuhun ama. Aduh hampuranya. Aduh rai hampura rai ama. Heeh. Tah nya sok dawala sok kumaneh eta gunakeun modal harta ti ama teh nya sakeur hayat maneh engke lamun kira-kira menderita nya sing adil sing merata bagikeun ka maranehna sumuhun ama. Terus ama itu nu di ditu punya kaboga sata manu mana eta peti segi empat persegi panjang eta mah ti ibu ratu. Oh ti ibu ratu dawala muhun ti ibu ratu nu aya di mana tadi laut kidul. Oh masihan oge muhun masihan da ayeuna kan raka nu jadi satria piningitna. Oh kitunya rakanya sumuhun rai. Urang atuh bere raka maneh mata kitu wae nya kahoyong teh bere jeung bere wae engke rai engke lamun geus raka ngadeg jadi raja tah maneh pendamping pengawal rai. Oh kitu. Da maneh teh jawara naon jawara borokokok sok itu maneh mah rai tanya. Terus itu aya cai empang naon tah eta empang pobakan eta empang. Oh empang teh naon eta lah nu disebut empang keramat atau jamban bakar di dinya tah abah teh naro hartana jeung ibu ratu teh naro hartana. Oh gitu. Engke nu aya di mana wae harta teh bakal datang ka dawala. Oh sumuhunnya amanya tah nu aya bekas peninggalan kerajaan nya tah ke maneh tah dawala narima tah sumuhun ama hatur nuhun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan kepada kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka apa yang seperti biasanya Abah akan menyampaikan sebuah topik pembahasan dari apa-apa yang menjadi petunjuk kegaiban yang Abah dapatkan dari sang satria piningit alias bocah angon. Para penggemar YouTube dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan rezekinya, selalu memberikan kebahagiaan dimanapun berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Penggemar YouTube yang budiman, Abah pun tak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para penggemar YouTube yang telah mendukung, mensupport konten Abah. Mudah-mudahan Abah akan selalu menyajikan yang terbaik buat penggemar YouTube dimanapun berada dan yang hadir pada konten Abah. Penggemar YouTube, pada kesempatan ini Abah akan menyajikan sebuah topik pembahasan di mana sang satria piningit membawa dua konsep langsung, yaitu konsep mercusuar dunia dan konsep ratu adil. Para penggemar YouTube yang bersahaja, judul yang Abah sampaikan tadi tiada lain adalah pokok pembahasan Abah dan kajian Abah
yang akan Abah sampaikan pada saat ini. Berbicara tentang konsep mercusuar dunia, itu adalah sebuah konsep yang telah pernah ada pada seseorang yang bernama Bapak Insinyur Soekarno. Beliau adalah Satria Piningit pada zamannya, di mana beliau menjadi seorang presiden atau kepala negara Republik Indonesia. Nah, beliaulah yang membawa konsep daripada mercusuar dunia. Karena konsep mercusuar dunia ini di dalam sebuah prosesnya, perjalanannya adanya Sang Ratu Adil, dan Sang Ratu Adil pun dilambangkan dengan kain kuning yang bertuliskan bab 10 yang berbicara tentang Ratu Adil. Menurut konsep bab 10 leluhur, ternyata Ratu Adilnya yang ada pada diri Bapak Insinyur Soekarno telah lepas, telah keluar dari badannya. Makanya dalam pidatonya beliau menyampaikan bahwa ada bab yang hilang pada diriku. Bab berapa itu? Nah, dijawab oleh Sang Satria Piningit, bab 10, wahai Bapak Insinyur Soekarno, yang berbunyi tentang Ratu Adil sing bisa pada membagi secara adil atau merata. Nah, jadi apa yang dibawa oleh Bapak Insinyur Soekarno, konsep mercusuar dunianya itu diteruskan oleh Sang Satria Piningit. Nah, sedangkan Sang Satria Piningit di sini beliau berwenang berkuasa atas Ratu Adil. Nah, apa-apa dawang alat-alat yang ada pada Bapak Insinyur Soekarno sekarang sudah berpindah kepada Sang Ratu Adil. Ya, baik berupa tentang hartanya, ya, berupa tentang sebuah konsepnya dan sebagainya. Nah, untuk masalah modal yaitu berupa harta itu bukan kepemilikan pribadi ataupun keluarga ataupun negara, tapi itu adalah kepemilikan dari Yang Maha Kuasa yang diberikan kepada sang manusia pilihannya atau kepada manusia piningitnya untuk diberikan amanah untuk menyampaikan kepada umat manusia. Nah, itu. Maka konsep Ratu Adil yaitu Sang Satria Piningit harus bisa membagi secara adil dan merata kepada umat manusia dimanapun berada, ya. Jadi seperti itu, bahwasanya modal harta yang dulu pernah ada di Bung Karno itu sekarang sudah berpindah melimpah kepada Sang Satria Piningit, dan itu bukan milik pribadi Bung Karno, dan itu bukan milik negara dan milik keluarganya, bukan, tetapi milik Yang Maha Kuasa yang dilimpahkan kepada manusia pilihannya, ya. Untuk apa? Untuk di mana manusia pilihannya itu nanti di saat ketika Indonesia ini mengalami suatu bentuk bala bencana yang sangat besar yang membuat negara ini mengalami kesusahan, penderitaan dan sebagainya, maka disitulah peran Sang Satria Piningit muncul untuk mengobati daripada rakyat Indonesia yang sedang terluka. Nah, ya, para penggemar YouTube dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang Abah sampaikan ini bisa dipahami, ya. Jadi konsep mercusuar dunia itu sudah berpindah kepada siapa? Kepada Sang Ratu Adil. Di mana yaitu ketika Sang Satria Piningit sudah menerima kain kuning bertuliskan angka 10 bermakna Ratu Adil. Nah, itulah, ya, tanda-tanda yang dikatakan Satria Piningit itu jadi Ratu Adil, yaitu memiliki ciri satu, yaitu mendapatkan kain kuning yang turun dari langit. Itu cirinya yang penting, ya, tidak ada yang lain, itu cirinya, yaitu mendapatkan kain kuning. Nah, inilah makanya Abah menyajikan sebuah konten yang tentang kesatriaan Piningit yang harus betul-betul bisa
disajikan dengan bagus, ya, dengan baik dan bisa diterima secara akal, ya inilah. Makanya Abah tidak membuat sebuah konten yang sifatnya judulnya itu mengambang. Ya, mengambang atau ngawang-ngawang nanti ke sana cerita apaan, Abah nggak mau. Abah harus up to date sesuai dengan data yang mendukung menyampaikannya, ya. Nah, makanya Abah di halaman sebelumnya ada beberapa modal yang telah diterima oleh Sang Satria Piningit yang Abah ketahui dari beliau adalah seperti itu, yaitu berupa apa? Berupa emas, berupa berlian, dan berupa uang, serta pusaka-pusaka peninggalan para kerajaan. Nah, itu sudah ada di Sang Satria Piningit, begitu, ya. Jadi disinilah Sang Satria Piningit diberikan kekuasaan oleh Allah untuk menyampaikan amanah kepada seluruh umat manusia. Bukan milik pribadi Satria Piningit, bukan milik keluarga, bukan milik siapa-siapa. Tapi beliau diamanahkan. Bisa tidak ketika menjadi Sang Ratu Adil, beliau bisa tidak membagi secara adil dan merata. Itu begitu. Ya, disinilah ketika Abah menyampaikan konten harus betul-betul datanya itu secara up to date, harus ada, didukung oleh data yang ada. Contoh, kapan kejadiannya, ya, kapan turunnya, siang atau malam, pukul berapa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Minimal ada data yang kita sampaikan kepada para penggemar penonton YouTube. Bukan hanya sekedar alur cerita seperti mendongeng, bukan, ya. Karena apa? Karena bahasa-bahasa yang disampaikan di dalam Uga Siliwangi dan Prabu Joyoboyo, ya, dalam Jangka Joyoboyo pun itu up to date, walaupun bahasa mereka menggunakan bahasa perumpamaan ataupun majas, ya. Nah, ini harus pintar kita mengkaji kalimat-kalimat para raja itu, ya. Ya, begitupun sama Bung Karno penyampaiannya dengan apa? Dengan isyarat berupa pembangunan tugu-tugu patung dan bahasa-bahasa majas dan perumpamaan. Nah, ini harus bisa kita mencerna. Tapi karena ini sudah berpindah kepada Sang Satria Piningit, dan Sang Satria Piningit pun disampaikan bahwasanya sekarang sudah memangku Ratu Adil. Makanya kita waspada, hati-hati, ini zaman semakin mendesak untuk menuju goro. Abah cuma mengingatkan, ya, sambil kita mengingatkan bareng sama-sama, ya. Itu segera eling kepada Allah. Karena apa? Karena memang kejadian ini yang dikata goro-goronya besar, ya besar, efeknya pun besar, dampaknya pun besar, gitu, ya. Nah, itu saja para penggemar YouTube. Jadi sudah berpindah konsep mercusuar dunia dari Bung Karno ke Satria Piningit. Satria Piningit membawa konsep Ratu Adil, sing adil, membagi merata kepada seluruh umat manusia khususnya Indonesia ini, ya. Oke, itu saja dari Mbah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.